perjanjian baru. Kita bukan cuma punya perjanjian lama, kita punya perjanjian baru. Maka Taurat ini jelas harus dikontekstualisasikan ya. Kita tidak bisa lalu belajar Taurat lalu belajar BL saja ya. Biarpun sekarang kita mempelajari sebagian BL, tapi kita juga mempelajari PB. Kita tempohari PA 2 Korintus dan PA 2 Petrus dan sebagainya. Jadi saudara, kita mesti mempelajari seluruh firman Tuhan. Saudara, bagaimana rajinnya saudara belajar firman? Bagaimana tekunnya saudara belajar firman? Seringkali karena di sini begitu banyak firman, lalu justru kesempatan disia-siakan. Saya tidak hidup selama-lamanya, saya tidak tahu kapan saya mati. Nah, saya mati, saudara tidak punya guru lagi, ya Tuhan bisa gantikan. Nek dia mau gantikan, nek tidak mau. Lalu belajar dari siapa? Mumpung saya masih hidup dan mumpung saya masih kuat untuk persiapan dan menyampaikan firman, saudara belajarlah yang rajin. Hanya beberapa orang yang datang pagi dan sore. Mengapa tidak mau datang pagi dan sore? Saudara bisa dapat lebih banyak. Mengapa tidak mau datang dapat lebih banyak? Andai kata diumumkan setiap minggu pesta makan pagi maupun sore, wah, yang datang 2 kali lah 90%. Tidak kabeh, bisa-bisa 130%. Jadi gak pernah muncul pun datang juga. Kalau makanan jasmani rebutan, makan rohani satu kali kakean itu khotbah itu, oh, cukup, lebih dari cukup. PA kemarin hampir saya tiadakan sampai jam 7 lebih, ada tambah 3. Ini aku ngajar orang 3 ya apa sih? Ini satu dari sana, satu dari sini, jemaatnya satu sendiri. Lalu akhirnya datang lagi 1-2 orang. Saya mulai 7:30. Jadi cuma berapa kemarin tuh? 7 orang atau berapa, saya tidak ingat persis. Saudara, kenapa kita belajar firman hanya karena hujan kita takut? Terus terang saya tidak senang hujan, benci sekali hujan. Apalagi kalau harus keluarkan mobil pada waktu hujan. Kalau saya buka pintu, keluarkan mobil, lah saya mesti nutup pintu kan. Mesti keluar dari mobil, payungan yang mesti basah. Malah basah kabel saya. Payungan, nutup pintu, balik lagi ke mobil, paling buat siapa lagi, banjir. Lah sepatu mesti tak coba, makanya kemarin saya PA sandalan. Tapi tetap berangkat saudara. Dan saya akhir-akhir cerita ya sibuk urusan rumah mumat tidak karu-karuan. Tapi tetap saya perjuangkan mati-matian untuk mempersiapkan bahan PA, bahan kebaktian dan sebagainya, supaya tetap firman Tuhan itu sedapat mungkin terjaga, jangan sampai berantakan. Gak ada yang datang. Yang datang sangat sedikit. Saudara, ini menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan saat dimana kita masih bisa mendengar firman. Tuhan itu kalau melihat orang menyia-nyiakan, apalagi tidak mau nuruti, bisa mengulang apa yang dia dulu apa yang dia dulu lakukan. Isa tidak nurut setelah zaman Maleakhi, tak dikasih firman sampai zamannya Yohanes Pembaptis 400 tahun. Jadi saudara, apakah saudara cinta pada firman? Secinta apa? Dibandingkan waktu saudara dulu pertama bertobat, sama cintanya. Jangan menjadi orang yang kehilangan first love, kasih yang semula atau kasih yang pertama. Cinta terhadap firman harus dipelihara. Saudara, saya sudah mungkin cerita ya, waktu tempoh hari akhir tahun PA diliburkan dan sebagainya ya. Saya sendiri menjadi suam. Mau start belajar lagi tuh, kok saya rasa ya. Pada waktu itu ya tetap saya belajar. Tapi nggak tahu kenapa. Aduh, start lagi. Tapi saya paksakan belajar dan kembali lagi. Ada 2 hari sedikitnya di mana saya paksakan, aduh belajar, tak bisa belajar saudara. Ya, jadi waduh begitu sukar untuk konsentrasi. Tapi saudara, saya paksakan. Belajar firman itu halangannya luar biasa banyak. Kalau saudara tidak mau memaksakan untuk mendisiplinkan diri, saudara bisa belajar. Dan ingat ya, saudara rajin dan tekun sampai mati. Saudara belajar firman itu jauh dari selesai.
Apalagi kalau belajarnya santai-santai. Saudara, kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu harus dengan belajar firman Tuhan, rajin dan tekun, disertai kerelaan berkorban segala macam. Kalau tidak, halangannya pasti muncul dan kita tidak akan bisa belajar. Yang kedua, bertobat dari dosa. Ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau bapak dan anak ya tadinya bermusuhan, sama-sama kembali kepada iman yang benar, dalam tanda petik bertobat, maka saudara, mereka bisa rukun, mereka bisa bersatu kembali. Nah, sejak dosa masuk dalam dunia, maka terjadi gap, bukan hanya antara Allah dan manusia, tapi juga manusia dan manusia. Terlihat saudara, peristiwa di mana Adam ditanya, apakah kau makan? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi. Sudah nyalahkan Hawa. Hawa tidak gondok, tadi disalahkan. Ini pasti membuat keretaan. Begitu dosa masuk, putus dengan Allah, manusia dan manusia rusak. Setelah itu kejadian pasal 4, Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Jadi adalah dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak juga hubungan manusia dengan manusia. Hanya kalau manusia itu kembali kepada Allah melalui Kristus, dia didamaikan dengan Allah, maka dia juga akan belajar firman. Karena dua orang yang pikirannya lainnya, akhirnya kontok-kontokan, sama-sama bertobat percaya Kristus, lalu sama-sama belajar firman. Biarpun tetap ada pikiran berbeda, pasti ada ya. Tapi kalau dua-dua belajar firman dan dua-dua tunduk firman, akan banyak dari perbedaan yang dipersatukan oleh firman itu. Kalau tadi satu mikir ke sana, satu mikir ke sana, belajar firman mereka tahu, oh pikiran ini salah, yang benar begini, yang benar begini, menjadi sama. Tetap ada pikiran yang lain, itu pasti. Misalnya persoalan warna itu ya, saudara senang kursi warna abu-abu atau warna merah, nah itu gak diatur sama firman. Saudara belajar firman sampai mati dalam persoalan seperti itu, tidak akan terjadi keseragaman pikiran. Tapi kalau urusan hal-hal yang memang ada dalam firman, dengan belajar firman dan tunduk, akan terjadi suatu persatuan. Dan karena itu bisa terjadi suatu perdamaian. Belajar firman kalau tidak tunduk, tetap tidak bisa terjadi perdamaian. Tapi sama-sama belajar firman dan sama-sama tunduk, maka akan terjadi kesatuan kembali, rukun kembali. Ya saudara, mereka harus bertobat, datang kepada Kristus, kembali kepada jalan yang benar, belajar firman, taat dan pakainya, maka terjadi kerukunan itu.